Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam misi Ngomongin Adab, edisi kedua dengan judul Ali bin Abi Thalib memuliakan lelaki tua Nasrani. Hadirin dan sahabat-sahabat sekalian, berangkat dari kisah pada suatu subuh, ya, Ali bin Abi Thalib terlihat berjalan tergopoh-gopoh untuk mengejar sholat subuh berjamaah bersama Rabi yang akan dilakukan di masjid dan secara berjamaah. Namun di tengah perjalanan beliau itu tiba-tiba beliau melihat di depan beliau ada seorang lelaki tua yang sedang berjalan perlahan-lahan. Mengingat kondisi tersebut, beliau menghentikan langkah beliau, sehingga beliau pun berjalan mencoba untuk perlahan-lahan juga mengimbangi jalannya lelaki tua tersebut, karena beliau segan untuk mendahului lelaki tersebut. Jadi beliau berjalan bersama-sama lelaki tersebut. Kemudian sesampainya di depan masjid, beliau pun baru tahu bahwasanya ternyata lelaki tua tersebut adalah seorang lelaki Nasrani yang dia tidak akan mau masuk ke dalam masjid. Lalu ya kemudian Ali langsung masuk ke dalam masjid untuk segera bergabung dengan jamaah Nabi Muhammad SAW yang sedang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan ketika beliau masuk ke dalam masjid, beliau mendapati bahwasanya Nabi Muhammad sedang melakukan ruku, dan dalam pikiran beliau, beliau masih sempat untuk mengejar ruku tersebut, sehingga beliau tidak ketinggalan sholat berjamaah di rakaat tersebut. Jadi langsung beliau melakukan ruku, dan dalam ruku tersebut ternyata Nabi setelah sekian lama mengangkat kepala beliau. Otomatis kalau beliau lama mengangkat kepalanya, beliau juga tidak bisa berdiri langsung, ya kan? Jadi kondisi tersebut kemudian beliau lakukan setelah beberapa lama, barulah kemudian beliau mengangkat kepala beliau dan beliau i'tidal, ya, berdiri dari ruku beliau, kemudian melanjutkan sholat subuh tersebut. Setelah sholat tersebut selesai, baru kemudian ditutup dengan salam. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang tadi membuat dirimu memperpanjang waktu ruku?" Kemudian mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah pun bercerita bahwasanya ketika beliau sedang melakukan ruku tadi dan beliau hendak mengangkat kepalanya untuk i'tidal ataupun bangun dari ruku, beliau merasakan ataupun melihat bahwasanya ada Jibril di samping beliau yang sedang menekan punggung beliau, sedang menekan punggung bagian belakang beliau, sehingga beliau merasa berat untuk mengangkat kepala, tidak bisa mengangkat kepala ke atas. Jadi dan itu dilakukan oleh malaikat Jibril dalam waktu yang lumayan lama, mungkin sekitar 2 kali waktu ruku normalnya, ya. Sehingga setelah beberapa saat kemudian barulah malaikat Jibril mengangkat sayap beliau yang menekan punggung Nabi tadi. Beliau melepaskan sayapnya dari punggung Nabi, barulah kemudian Nabi Muhammad dapat melanjutkan sholatnya. Nah, setelah itu kemudian para sahabat pun bertanya, "Mengapa Jibril melakukan seperti itu ya Rasul?" Beliau pun menjawab, "Saya sendiri tidak tahu kenapa Jibril melakukan seperti itu." Namun tidak lama berselang setelah itu, kemudian ternyata tiba-tiba Jibril datang kembali dan mulai menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW menyangkut dengan situasi yang telah beliau alami barusan. Tapi kemudian Jibril segera datang kembali dan menjelaskan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku merentangkan sayap di punggungmu hanya karena Ali tergesa-gesa mengejar sholat subuh berjamaah. Tapi Ali terhalang oleh langkah laki-laki tua Nasrani yang berjalan di depannya. Ali tidak mendahuluinya,
Tapi Ali menghormatinya dan memberi hak orang tua tersebut untuk berjalan. Mengingat akan kondisi tersebut, maka Allah memerintahkan malaikat Mikail agar menahan laju matahari dengan sayapnya, agar waktu subuh menjadi lebih panjang. Karena menahan laju matahari sudah diperintahkan Allah kepada malaikat Mikail, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menahan punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memperpanjang rukuk beliau untuk bisa menyesuaikan diri dengan panjangnya waktu sholat subuh yang sudah dipanjangkan oleh malaikat Mikail tadi. Jadi hadirin saudara-saudara sekalian, dari cerita tersebut dapat kita ambil sebuah teaching point ataupun titik pembelajaran bahwasanya memuliakan orang tua itu sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bahkan yang kita muliakan bukan hanya seorang orang tua, meskipun ataupun sekalipun dia seorang Nasrani sekalipun, kita juga harus memuliakan orang tua. Bahkan sehingga dari cerita tadi saja, ketika Ali bin Abi Thalib memuliakan seorang orang tua Nasrani, Allah memuliakan Ali bin Abi Thalib dengan tetap dapat mengikuti sholat subuh berjamaah bersama Nabi SAW dengan cara memperpanjang waktu ruku Nabi SAW. Saya rasa ini menjadi sebuah bahan pembelajaran bagi kita bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Tidak ada yang tidak mulia. Meskipun mereka cacat sekalipun, tetap memiliki kemuliaan. Setiap kita memiliki kemuliaan dan kelebihan. Oleh karena itu, mari kita muliakan siapapun yang sering berinteraksi dengan kita. Saya rasa sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.